Pernah gak sih kepikiran apa aja kandungan obat yang kukonsumsi? Atau setidaknya berapa kadar X dalam obat yang kukonsumsi? Jangan khawatir, karena saya, Rifa Syarif, dibantu rekan-rekan kelompok saya, akan membahas salah satu metode analisis kuantitatif obat, titrasi redox, atau lebih tepatnya, permanganometri. Roll the intro. Larutan titer yang digunakan pada metode permanganometri adalah kalium permanganat, yang umumnya dilakukan dalam suasana asam. KMnO4 merupakan suatu oksidator, sehingga zat yang dianalisis merupakan suatu reduktor. Nah, kalium permanganat ini tuh telah digunakan sebagai pengoksidasi secara meluas. Reaksi ini tuh mudah diperoleh, murah, dan tidak memerlukan indikator, kecuali bila digunakan larutan yang sangat encer. Metode titrasi ini tuh didasarkan pada reaksi, reduksi, dan oksidasi antara KMnO4 dengan bahan tertentu yang bersifat reduktor. Kalium permanganat merupakan oksidator kuat dalam larutan yang bersifat asam dengan nilai sel potensial sebesar 1,15 volt. Dalam suasana asam, ion permanganat MnO4 dapat tereduksi berdasarkan persamaan berikut. Nah, seperti yang dapat bisa kita lihat, ion MnO4 dapat berubah menjadi Mn2+, suatu oksidator yang kuat dengan nilai potensial sel sebesar 1,15 volt dengan cara menerima 5 elektron dalam keadaan asam. Selanjutnya, karena atom elektron yang terlibat dalam reaksi ini adalah 5, maka valensi dari reaksi ini itu adalah 5, dan dapat disimpulkan bahwa bobot ekuivalen dari KMnO4 adalah Bm dibagi 5, atau 158 dibagi 5 sama dengan 31,6. Berdasarkan reaksi ini, kita bisa mengetahui bahwa permanganat bisa mengalami reduksi pada suasana asam. Asam apa saja yang bisa memberikan suasana asam pada larutan permanganat? Ternyata, asam yang bisa digunakan adalah asam sulfat dan asam klorida. Asam sulfat merupakan asam yang paling cocok digunakan sebagai pelarutnya karena asamnya tidak bereaksi dengan larutan permanganat yang encer. Jika digunakan asam klorida, maka kemungkinan sebagian permanganatnya digunakan untuk pembentukan klorin. Tapi, terbentuknya reaksi di atas ini bisa dihindari jika menggunakan asam bebas yang sedikit berlebih, menggunakan larutan yang sangat encer, temperatur rendah, dan atau titrasi yang lambat sambil dikocok terus-menerus. Sehingga sebaiknya larutan pengasaman yang digunakan itu adalah asam sulfat agar pemanganat yang digunakan saat titrasi benar-benar hanya bereaksi dengan sampel dan tidak bereaksi zat dengan zat lain, sehingga hasil analisisnya menjadi lebih teliti dan lebih akurat. Yang pertama, dipersiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah Erlenmeyer, buret, labu ukur, gelas kimia, penangas air, termometer, neraca analitik, dan pipet tetes. Untuk bahan yang digunakan adalah sampel tablet ferrosulfat, kalium permanganat, asam oksalat, asam sulfat, dan air suling. Yang kedua, dibuat larutan titer kalium permanganat dengan kadar 0,1 normalitas dengan cara seperti berikut. 1. Ditimbang 1,58 gram dalam gelas kimia 100 ml, dilarutkan dengan 50 ml air suling. 2. Disaring dengan glass wool, filtrat ditampung ke dalam labu ukur 500 ml. 3. Dibilas residu beberapa kali dengan air suling, dicampur filtrat ke dalam labu ukur di atas, kemudian dicukupkan volumenya dengan air suling hingga tanda. Yang ketiga, pembakuan larutan titer kalium permanganat dengan kadar 0,1 normalitas. Pertama,
ditimbang seksama 153,5 mg asam oksalat dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya, dilarutkan dengan 15 ml air suling, dikocok hingga larut. Ketiga, ditambahkan 15 ml asam sulfat dengan kadar 2 normalitas, dikocok hingga homogen, dipanaskan di atas penangas air hingga suhu larutan mencapai 70 derajat Celcius. Diukur dengan termometer. Keempat, dititrasi hingga warna larutan KMnO4 tidak hilang. Yang kelima, ulangi prosedur ini 2 kali. Yang keenam, hitung normalitas larutan titer kalium permanganat tersebut. Pada proses pembakuan kalium permanganat dibakukan dengan menggunakan asam oksalat sebagai standar primernya. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada proses pembakuan kalium permanganat. Reaksi oksidasi dari ion oksalat menghasilkan 2 atom elektron yang menandakan bahwa bobot ekuivalen dari asam oksalat adalah 1/2 dari bobot molekulnya, yaitu 63. Untuk reaksi reduksinya, ion permanganat membutuhkan 5 atom elektron untuk melakukan reaksi yang menandakan bahwa bobot ekuivalen dari kalium permanganat adalah 1/5 dari bobot molekulnya, yaitu 31,6. Untuk menghitung nilai normalitas dari larutan titer kalium permanganat tersebut, akan dimisalkan bahwa volume titer dari kalium permanganat yang dibutuhkan adalah 24,9 ml. Maka dapat dihitung menggunakan rumus miligram ekuivalen kalium permanganat sama dengan miligram ekuivalen asam oksalat, yang dapat diturunkan menjadi rumus volume kalium permanganat dikali normalitas kalium permanganat sama dengan bobot asam oksalat dibagi bobot ekuivalen asam oksalat, yang pada akhirnya menghasilkan nilai dari normalitas kalium permanganat yaitu 0,0978. Yang keempat, penetapan kadar ferrosulfat di dalam tablet. Caranya, yang pertama, ditimbang berat 20 sampel tablet ferrosulfat, kemudian dihitung berat rata-ratanya. Dihaluskan sampel tablet tersebut menggunakan lumpang. Selanjutnya, ditimbang seksama serbuk tablet setara dengan 500 mg ferrosulfat, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya, ditambahkan 80 ml air suling dan 20 ml asam sulfat dengan kadar 2 normalitas, dikocok kuat. Dan yang terakhir, dititras hingga warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi pink. Diulangi prosedur ini 2 kali. Reaksi yang terjadi antara permanganat dengan ferro pada proses titrasi permanganometri adalah sebagai berikut. Untuk reaksi oksidasi, ferro melepaskan 1 atom elektron, yang berarti bobot ekuivalen dari ferro sama dengan bobot molekulnya. Untuk reaksi reduksi, ion permanganat membutuhkan 5 atom elektron untuk melakukan reaksi, sehingga bobot ekuivalennya adalah 1/5 dari bobot molekulnya. Untuk perhitungan kadar ferrosulfat dalam zat uji, kita melakukan permisalan. Bobot serbuk tablet yang ditimbang adalah 0,5590 gram dan volume titran 20,1 ml. Perhitungan ini menggunakan rumus miligram ekuivalen ferrosulfat sama dengan miligram ekuivalen kalium permanganat, yang pada akhirnya mendapatkan nilai 1,9658 mg ekuivalen, yang jika dimasukkan ke dalam rumus lagi, ferrosulfat sama dengan 1,9658 mg ekuivalen dikali 152 mg per miligram ekuivalen sama dengan 298,7986 mg atau 0,2988 mg. Jadi, kadar ferrosulfat dalam zat uji adalah 0,2988 dibagi 0,5560 dikali 100% sama dengan 53,74%. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya permanganometri adalah salah satu metode titrasi redoks yang menggunakan kalium permanganat sebagai oksidator dalam suasana asam. Jadi, sudah selesai atau belum? Begini,
Sebelum video ini selesai, salah satu teman merekomendasikan hal yang tidak disukai sebagian mahasiswa. So, terimalah bingkisan ini sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyaksikan hingga akhir. Sekian dari saya, sampai jumpa.